Teman-teman, kita akan mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sebentar. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Sekali lagi kami diberi kesempatan memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami melakukan dalam sistem daring, ajarlah kami melakukan dengan sikap hormat dan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Bentuk hati kami supaya melalui semuanya ini hati-Mu disenangkan ya Tuhan, dan jiwa kami disegarkan oleh firman-Mu dan puji-pujian yang kami bawakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk waktu persekutuan kami, sharing kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ada kalanya kita tawar hati dalam melihat hasil dari pelayanan setiap kita. Kadang kritik yang terlontar dari jemaat yang menyakitkan hati, respon yang tidak sesuai dengan harapan dari rekan sepelayanan kita, kadang-kadang membuat hati kita tawar. Lagu ini menjadikan suatu doa bagi setiap kita. Jangan pandang manusia, karena setiap manusia pasti memiliki kelemahan, tapi pandanglah pada Yesus, maka kita tidak akan pernah dikecewakannya. Pandanglah wajah-Mu
1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah, Ia memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah respon Rasul Paulus yang memberikan pernyataan kepastian kemenangan di dalam Kristus, sehingga kita bisa menghadapi masa depan. Ketakutan kita akan kematian sudah dibereskan melalui salib Kristus. Itu adalah kasih karunia Allah yang besar pada setiap kita. Tugas kita sekarang adalah menjaga hati dan pikiran kita melekat pada Kristus, menyelipkan kedagingan kita dengan penuh kesadaran kita. Jadikan hidup kita teladan seperti Kristus yang sudah menjadi teladan bagi kita. Kita nyanyikan Ku telah mati dan tinggalkan, biar lagu ini menjadi penyataan kita bahwa kita telah meninggalkan kehidupan lama, menyelipkan kedagingan kita. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan
Biarlah lagu tersebut menjadi doa setiap kita dan kita akan masuk dalam poin-poin doa. Silahkan bagi yang bertugas, poin yang pertama, Saudara Felix berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Hidup ini adalah sia-sia ketika kami tidak bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hidup ini akan menjadi tidak ada gunanya sama sekali jika kami tidak memiliki Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa menyebut Engkau, ya Aba, ya Bapa. Kau Allah yang begitu mengasihi kami. Kau Allah yang mau menyerahkan nyawamu Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini kami merasakan betapa Tuhan begitu memberkati, melindungi setiap kehidupan kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kehidupan yang Tuhan masih berikan. Biarlah kesempatan kehidupan kami ini Tuhan, kami akan letakkan ke dalam mezbah-Mu Tuhan, agar hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami bisa menjadi murid Engkau Tuhan. Kami bisa memberikan teladan iman kami Tuhan, baik bagi keluarga kami, untuk lingkungan kami Tuhan, untuk tempat pekerjaan kami, orang-orang yang bertemu kami biarlah bisa mengenal Tuhan lewat apa yang kami tampilkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang di tempat pelayanan kami juga di gereja Tuhan. Biarlah kami semua bisa dalam satu bahtera di KI Sion ini. Kami semua semakin hari semakin hidup yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami bisa mempersembahkan hidup kami menjadi satu persembahan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan pada kami kesatuan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan terhadap kami Tuhan. Sampai dengan malam ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul, walaupun secara Zoom untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada malam ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Kau berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, dari pemerintahan terkecil sampai dengan pemerintahan terpusat ya Bapak. Kiranya Kau mau melindungi pemerintahan Presiden Joko Widodo Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, begitu juga Menteri, serta staf dan jajarannya ya Tuhan. Kiranya semuanya agar memerintah sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan perintah-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga teringat Tuhan kalau sebentar lagi Tuhan, negara kami ini akan memasuki masa-masa Lebaran Tuhan. Kiranya Kau mau membawa kedamaian Tuhan, memberikan kami kedamaian ketika kami harus menghadapi suasana seperti ini ya Bapak. Lindungi juga bangsa dan negara kami daripada yang jahat Tuhan. Kami juga khusus berdoa untuk Kota Tasikmalaya Tuhan. Kiranya Kau mau ada ya Bapak, Kau pimpin, Kau berkati wali kota, wakil wali kota, dan segenap jajarannya Tuhan, supaya pemerintah ini di Kota Tasikmalaya dapat berjalan dengan lancar Tuhan, dan biarlah semua sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sekarang ini kami mau bersama-sama menyatukan hati kami. Kami memohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pada saat ini banyak terjadi peperangan di dunia ini. Peperangan salah satunya Rusia dan Ukraina. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Berikanlah kepada kami jalan keluar yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon Tuhan tolong
Biarlah masing-masing pihak dapat menekan ego masing-masing, dapat memikirkan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Tidak hanya memikirkan apa menjadi kepentingan-kepentingan mereka Tuhan, apa yang terbaik untuk mereka diri sendiri. Tuhan, Engkau tahu peperangan ini dampak tidak hanya kepada warga sipil, kepada aparat militer, tapi juga kepada seluruh dunia Tuhan, termasuk kami bangsa Indonesia ini. Kau tahu Tuhan, segala perekonomian, harga-harga jadi bergejolak karena adanya peperangan ini Tuhan. Tuhan, mohon Tuhan, berikan kami belas kasihan-Mu, mohon berikan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah peperangan ini dapat terselesaikan dengan baik, segala dampak-dampak yang terkena imbasnya dapat Kau pulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kesempatan kepada kami untuk memohonkan pertolongan dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memilih, memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, memilih kami untuk melayani Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang Tuhan panggil dan berikan kesempatan untuk melayani, baik sebagai penata layanan, majelis jemaat, hamba Tuhan, aktivis. Biarlah Tuhan gerakan pimpin kami, bukakan mata rohani kami Tuhan, agar di dalam pelayanan kami sungguh melakukannya dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami, dan yang terutama kami melakukannya dengan kasih. Agar pelayanan kami sungguh Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di mana kami melayani. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap kami yang menjadi penata layanan di GKI Sion. Tuhan juga pakai pimpin kami di dalam kami melayani Tuhan. Kami melakukannya dengan kerendahan hati, bahkan kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dimuliakan, dan kami semakin kecil di belakang Tuhan. Biarlah Tuhan juga memampukan kami di dalam sebagai penata layanan, kami melakukannya dengan penuh ketulusan, sehingga pelayanan kami sungguh Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Bagi setiap kami yang Tuhan panggil menjadi majelis jemaat, Tuhan mampukan kami untuk bisa memanage gereja kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan untuk gereja-Mu ini. Dan kami juga tahu, Tuhan, keterbatasan setiap kami, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kami hikmat bijaksana dalam kami melayani sebagai majelis jemaat. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di GKI Sion, kiranya juga Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka, agar mereka sungguh bisa mengembalakan kami untuk senantiasa hidup benar di dalam kebenaran firman-Mu, hidup benar di dalam kasih-Mu, sehingga kami benar-benar bisa menjadi jemaat yang memuliakan nama Tuhan, dan apa yang menjadi moto kami di gereja kami bukan hanya sebagai hiasan belaka, bahwa kami hidup diinspirasi oleh firman Tuhan, agar kami bisa menginspirasi dunia melalui firman yang kami terima. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ini, biarlah Tuhan pakai mereka terus-menerus, agar mereka sungguh bisa membimbing kami, mengembalakan kami dengan kebenaran yang daripada Tuhan sendiri. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk semua aktivis yang ada di GKI Sion. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan pelayanan kami dengan ketulusan hati, dengan keseriusan, dan juga yang terutama dengan penuh kasih. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan. Tuhan memimpin kami, menempatkan kami menjadi jemaat di GKI Sion. Bagi jemaat GKI Sion, Tuhan kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah mereka yang sedang dalam pemulihan, Tuhan juga bantu mereka untuk boleh dengan hati yang panjang sabar menantikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Bagi setiap kami yang sedang undur dalam masalah kerohanian, Roh Kudus Tuhan yang membantu kami, mendorong kami, agar kami mau kembali kepada kasih kami yang mula-mula, sehingga kami boleh dengan setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan di jemaat GKI Sion. Dan juga Tuhan terus tambahkan jemaat GKI Sion dari hari ke hari, agar melalui jemaat GKI Sion ini Tuhan lebih banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kami serahkan untuk
Waktu selanjutnya kepada Muse Theo. Baik, saudara-saudara, kita akan saya share slide dulu. Oke, tema yang saya kutip adalah dari Mazmur 6, menghadapi pergumulan. Satu tema yang memang menjadi pergumulan kita atau menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan saya ingin mengawalinya dengan mengatakan bahwa Mazmur 6 ini adalah salah satu dari 6 Mazmur pengakuan dosa. Mazmur 32, 38, 51, 130, dan Mazmur 143. Yang kita bahas pertama-tama itu adalah pergumulan karena dosa. Jadi Mazmur 6 ayat 2 yang pertama. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Ada kata menghukum, ada kata murka. Murka Tuhan itu adalah menggambarkan keadilan Tuhan. Tetapi juga ada kata menghajar dan amarah. Amarah itu adalah bukan sebagai sebuah kalau amarah manusia dengan amarah Tuhan berbeda, tapi amarah Tuhan itu adalah lambang daripada ketidakkompromian Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Jadi di ayat yang pertama itu sebetulnya menceritakan tentang Daud yang bergumul oleh karena dosa-dosa dia. Saudara-saudara, pergumulan kita banyak. Ada pergumulan karena dosa, ada pergumulan karena sakit penyakit, bukan dosa. Ada pergumulan karena mungkin beban berat kehidupan kita, bukan dosa itu. Ada pergumulan oleh karena kita bagaimana berjuang mengatasi penyangkalan kita, itu bukan dosa. Ada banyak sebab-sebab beban berat kehidupan kita. Mungkin keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Ya. Tapi ada juga pergumulan karena dosa. Itu sebabnya Mazmur 6 ini adalah bagian dari sebuah pergumulan karena dosa. Ingat ya, Daud itu adalah satu titik dosa oleh karena dia berzina dengan Batsheba. Dari satu titik dosa ini, itu menjalar kemana-mana. Keluarga Daud berantakan, anaknya diperkosa oleh kakaknya, ya. Absalom memberontak, dan seorang raja jarang tinggal di istana. Lebih banyak dia mengungsi karena berbagai persoalan musuh dan sebagainya. Ingat, cuma karena satu titik perzinahan. Jadi dosa itu tidak serta-merta kalau kita melakukan dosa, dosanya diampuni. Tapi akibatnya itu Tuhan tidak hapuskan. Itu mungkin akibatnya menjadi terus ada dalam kehidupan kita. Nah, Mazmur 6 ini adalah pergumulan karena dosa. Maka dia awali dengan satu kalimat, janganlah menghukum saya Tuhan dalam murka-Mu. Janganlah hajar aku. Menghajar tuh sampai, wah itu luar biasa ya. Istilah aslinya itu menghajar tuh sampai memukul betul-betul dalam luapan amarah kita begitu ya. Tapi bukan sebagai sebuah kejahatan mau membunuh, bukan. Nah ini adalah pergumulan karena dosa. Yang berikutnya adalah Mazmur 6 ayat 2, ini juga adalah komposisi dogmatik yang lengkap sekali. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku. Ini kita bingung memikirkannya. Kok Tuhan menghukum? Kok Tuhan menghajar? Kok Tuhan panas gitu ya amarahnya gitu ya. Tapi sebetulnya ini adalah komposisi dogmatik yang lengkap. Ada mengampuni, tapi juga menghukum. Coba Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tapi tidak sekali-kali dia membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya. Tapi ada kasih, juga ada cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Ya, Allah adalah Allah yang sangat mengasihi, tapi juga Allah yang sangat cemburu. Tapi juga ada berkat dan ada kutuk, Ulangan 28.
Ini komposisi dogmatik, Allah yang mengampuni, tapi Allah juga menghukum. Ya, Allah yang mengangkat kita, tapi juga Allah yang menghajar kita. Allah yang memeluk kita, tapi juga Allah yang memarahi kita. Saya kira komposisi dogmatik ini udah lama sekali dibuang oleh berbagai gereja, kan? Gereja selalu menekankan pengampunan, tapi tidak menekankan hukuman. Sehingga akhirnya kasih Tuhan itu dipermainkan oleh gereja, oleh orang Kristen. Selalu yang ditekankan kasih, tapi pernah nggak kita berkhotbah tentang Allah yang maha cemburu? Wah, Allah yang maha cemburu. Saya pernah satu kali memberi berkat terakhir ya dalam satu kebaktian di Singapura. Berkat terakhir itu setelah kebaktian, ya berkatnya itu adalah saya begini. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di pekerjaan, diberkatilah engkau di bisnis. Kalau engkau mentaati Tuhan dan hidup selaras dengan Tuhan. Ini dari Ulangan 28. Tetapi terkutuklah engkau. Waduh, saya ngomong begitu ya. Tangan saya terangkat, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di pekerjaan, terkutuklah engkau di keluarga, terkutuklah engkau bla 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 kalau engkau tidak mentaati Tuhan dan sebagainya. Selesai kebaktian, beberapa jemaat bilang, kok doa berkatnya begitu, Pak? Kok doa berkatnya horor sekali, Pak, gitu ya. Kok doa berkatnya itu mengerikan, Pak. Saya bilang itu bukan karangan saya. Itu Ulangan 28. Ada berkat, ada kutuk. Nah, saya kira jemaat saya itu menyampaikan kok begitu doa. Itu karena memang terlalu banyak, kita terlalu sering, dan kita mendengar terlalu banyak, dan hampir semua gereja itu membuang satu sisi mata uang, seperti dua sisi. Satu sisi itu udah dibuang. Sehingga Mazmur 6 ini sebetulnya mengingatkan kita, Allah itu mengampuni, tapi dia juga menghukum. Allah itu kasih, tapi dia juga cemburu. Allah itu berkat, tapi dia juga mengutuk. Jangan selalu ditekankan satu sisi, Allah yang kasih, tapi tidak cemburu. Nah, itu berarti kita mempermainkan anugerah Tuhan. Kalau istri saudara cemburu kepada saudara, jangan dimarahi. Itu tanda dia sangat mencintai kita dan sangat memiliki kita, gitu loh. Kalau istri kita atau suami kita nggak cemburu, itu anak gampangan atau pasangan gampangan itu. Ya, kalau istri kita cemburu, itu tanda dia betul-betul merasa dia memiliki dan betul-betul kita milik dia. Tuhan cemburu karena Tuhan betul-betul udah menebus darah, dengan darahnya dia tebus kita. Tapi begitu kita selamat, malah kita menyembah kepada yang lain, ya. Allah yang cemburu. Sekali-kali kita bilang Allah yang mengutuk khotbahnya, Allah yang cemburu, atau Allah yang menghukum. Saya kira mungkin jemaat lihat minggu depan temanya apa nih? Allah yang cemburu, Allah yang mengutuk. Mungkin pada nggak kebaktian kali gitu ya. Lalu kenapa ya? Kenapa? Karena konsepnya itu sudah. Nah, saya kira Mazmur ini menjadi satu komposisi dogmatik yang lengkap. Kalau kita lihat di seterusnya adalah, maka topik berikutnya adalah pemulihan dari dosa. Tadi pergumulan karena dosa, sekarang pemulihan. Ayat 6, Mazmur 6 ayat 3 dan 4. Tadi ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga dan 4. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Ayat ini juga komposisi dogmatik yang lengkap. Ya, pelajaran doktrinalnya. Ada kata kasihanilah. Ada kata sembuhkanlah. Ada kata kasih Tuhan tetap abadi. Tetapi lihat, di tengah-tengah kasihanilah, sembuhkanlah, itu ada kata merana. Merana itu apa? Susah sekali. Merasa gelisah sekali. Nah, inilah yang kita sebut dengan komposisi dogmatik yang lengkap. Bahwa kunci pemulihan kita dari dosa itu bukan kasih Tuhan semata-mata. Tapi kunci pemulihan dosa adalah kalau kita merasa merana, kalau kita merasa susah, kalau kita merasa bersalah, Tuhan baru pulihkan itu. Apa sakit yang paling berat dalam dunia ini? Siapa yang bisa jawab? Apa sakit yang paling berat di dunia ini? Ada yang bilang jantung, Pak.
Ada yang bilang kanker otak, Pak. No. Sakit yang paling berat adalah kalau orang itu nggak merasa sakit. Nah, itu paling berat. Sakit yang paling berat adalah sakit kalau dia nggak merasa sakit. Disuruh ke dokter, enggak. Disuruh periksa, enggak, orang sehat, dan sebagainya. Begitu udah kolaps, KO, baru dia ke dokter dan too late, sudah terlambat, dan sebagainya. Dosa yang paling berat, dosa apa? Ya kita nggak bicara dosa besar, dosa kecil ya, semua dosa sama. Tapi dosa yang paling berat adalah dosa yang kita merasa itu bukan dosa. Ada banyak orang di dunia ini sudah salah, tapi tidak mau mengakui salah. Dan mencoba merasionalisasikan bahwa ini tidak salah. Dan selalu mencari kambing hitam atau mengatakan bahwa ini tidak sengaja. Ya ini memang ya karena ini, karena itu. Jadi saya melakukannya. Jadi orang berusaha untuk Ingat rekan-rekan, saudara-saudara. Dosa di zaman modern seperti ini hanya dilihat sebagai sebuah pelanggaran. Hanya dilihat sebagai sebuah kelemahan, bukan sebagai sebuah dosa. Maka hebatnya Elia, ya, atau hebatnya Samson, ya, ketika dia berdosa dengan Delilah dan sebagainya. Ya. Lalu dia cuma katakan, Tuhan, aku udah bersalah. Ya, berikan aku kekuatan sekali lagi saja. Maka Alkitab bilang di Hakim-Hakim bahwa yang dia di teater itu besar, ada ribuan orang Filistin mempertontonkan Samson dan sebagainya. Maka yang dia buat mati pada waktu dia ambil 2 tiang dan dia robohkan tiang itu. Dan yang mati pada waktu itu jauh lebih banyak ketika dia sehat dan matanya belum buta dan sebagainya. Kalau Elia banyak berargumentasi dengan Tuhan. Ya, aku sudah melayani Tuhan. Kenapa begini? Tuhan tanya, apa kerjamu di sini Elia? Ingat ya, Elia lari di tepi sungai Kerit. Apa kerjamu di sini Elia? Tuhan tanya, apa kerjamu di sini Elia? Elia jawab apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tuhan bilang, aku nggak tanya. Aku tanya, sekarang ini kamu ngapain? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku mau persembahkan jiwa ragu. Tapi kenapa aku sekarang mengalami seperti ini? Jadi Tuhan tanya present tense, tapi Elia jawabnya past tense. Nah, hidup kita kan juga begitu ya. Kenapa Tuhan kasih saya sakit? Apa kerjamu sekarang di sini? Kenapa Tuhan kasih saya sakit? Kenapa Tuhan kasih saya macet? Kenapa Tuhan saya kasih? Tuhan nggak tanya, saya nggak tanya yang lalu. Yang sekarang ini kamu ngapain? Elia banyak berargumentasi. Tapi Samson mengatakan, ya saya salah. Daud ditegur oleh Nathan. Ya saya salah. Berapa banyak kita diingatkan oleh keluarga kita? Berapa banyak kita diingatkan oleh pasangan kita? Berapa kali kita ditegur oleh istri kita, lalu kita berkata, terima kasih karena engkau istri yang melihat dan saya memeluk engkau, terima kasih. Berapa kali pendeta menyampaikan khotbah dengan begitu kerasnya. Dan berapa kali kita menyalami pendeta berkata terima kasih. Bukan kita membenci gereja dan pendeta, lalu firman terlalu kita akhirnya tidak ke gereja. Maka Daud bilang kunci pemulihan itu adalah ketika kita merasa kita memang salah. Kalau kita merana, susah sekali. Maka baru kita berlutut, Tuhan ampuni saya. Kalau tidak ada perasaan susah, kalau tidak ada perasaan bersalah, kalau tidak ada perasaan berdosa, maka kita tidak mungkin ada pemulihan dari Tuhan. Menarik ya. Maka Amsal bilang apa? Orang-orang yang berjalan di dalam kepongkahan dosa, dia tidak akan pernah merasa membutuhkan Tuhan dalam hidup dia. Mari kita lihat coba ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana menghadapi pergumulan? Ada banyak akhirnya di Mazmur 6 ayat 5 dan 6, Daud bukan hanya berbicara tentang pergumulan karena dosa, tapi juga lebih luas pergumulan oleh karena berbagai persoalan kehidupan ini. Maka kiat tips menghadapi pergumulan. Yang pertama adalah periksalah. Apakah pergumulan, penderitaan, kesusahan saya ini karena dosa? Mari kita lihat Mazmur 6 ayat yang ke-5 dan 6. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jika ia karena dosa, maka segera bertobat.
Sebab jika sudah di alam maut, artinya nih kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada pertobatan. Nggak ada teori dispensasionalisme. Teori dispensasi itu katanya nanti waktu kita mati, ya, lalu Tuhan datang untuk kedua kali, Tuhan memberi kesempatan lagi kepada kita kalau mau bertobat, bertobat. Itu teori dispensasionalisme. Oh, itu nggak ada teori seperti itu, teori yang salah, ya. Jadi Mazmur berkata, siapakah yang bisa bersyukur dalam dunia orang mati? Apa yang mau diajarkan? Kalau pergumulan kita karena dosa, ayo bertobat. Jangan hatinya bahagia, ya, tidak ada merasa bersalah. Udah berbuat dosa, tapi tidak bersalah, tidak merana, tidak gelisah. Ya, tapi merasionalisasikan, membenarkan dan sebagainya. Oh, kalau seperti itu maka awas, hati-hati. Karena ketika semuanya terlambat, maka mau bertobat pun kita udah gak ada kesempatan. Kenapa? Udah terlambat semuanya. Kiat menghadapi pergumulan adalah periksa. Ini karena apa sih? Kalau karena ada dosa, ayo kita bertobat. Maka Tuhan akan pulihkan lagi seluruh hidup kita. Sadari bahwa kita harus berubah, bertobat, dan mengakui kesalahan. Pergumulan, pencobaan, seringkali menyadarkan kita akan hal-hal yang kita lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati dan hati yang tulus, kita harus mengakui hal-hal tersebut. Dalam doa kita bertobat dan memohon ampun, dan nyatakan janji ingin berubah. Kemudian mintalah Tuhan yang bekerja dan membereskan hati, pikiran, dan kelakuan kita. Kita harus mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan tidak pernah melihat berapa kali kita jatuh. Tapi Tuhan selalu melihat berapa kali kita mau bangkit dan memperbaiki diri. Disitulah ada pemulihan Tuhan. Kiat yang kedua adalah, tips yang kedua, jika pergumulan bukan karena dosa, tetapi karena beban berat kehidupan, saya tertarik dengan tips dari Daud. Mazmur 6 ayat 7. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, maka aku membanjiri ranjangku. Ini kalimat puitis banget ya. Jadi ranjang kita itu banjir oleh karena air mata kita. Ya, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Waduh, saya tersentuh banget. Ini puitis sekali Daud ya. Jadi kalau kita bergumul, kalau kita beban berat, kalau hidup kita banyak masalah karena dosa, bertobatlah. Meranalah hidup kita. Tuhan akan pulihkan. Tapi kalau ternyata pergumulan kita periksa diri kita bukan karena dosa, tapi karena beban berat kehidupan, maka menangis saja kalau kita mau menangis. Menangis saja. Menangis ternyata sangat baik untuk kesehatan dan sebagai sarana meluapkan emosi. Setelah menangis, Anda akan merasakan kelegaan luar biasa. Satu kali saya bergumul berat, saya menangis, saya tutup muka saya dengan bantal supaya suaranya nggak kedengaran kemana-mana begitu ya. Karena nangis sejadi-jadinya, saudara-saudara. Kalau anak saya punya anak 2 laki-laki, ya. Kalau dia jatuh misalnya, atau kalau dia lagi ada masalah, kalau ujian dia jelek gitu ya, ujian di sekolahnya jelek, dia menangis. Ya udah biarkan aja dia menangis. Saya nggak bisa katakan, anak laki-laki nggak boleh nangis. Itu salah. Siapa bilang anak laki-laki nggak boleh nangis? Ya silakan kalau mau nangis. Dia menangis, tapi setelah itu dia tenang, lalu dia bilang, Pak, saya mau belajar lagi supaya nanti saya nggak dapat nilai yang jelek lagi. Jadi tips dari Paulus adalah menangislah kalau bukan karena dosa kita. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu solusinya apa kok. Hana juga begitu kan di 1 Samuel. Ya udah dia menangis aja di rumah Tuhan, datang dan dia menangis dan sebagainya. Ya. Saudara-saudara, jika dihitung ada sekitar 10 ons air mata yang manusia bisa keluarkan per harinya kalau kita menangis. Atau setara 30 galon per tahun. Jadi menangis aja. Kita tampung air mata kita di galon, kita jual kepada Baskoro, saudara-saudara.
Ya, kita jual kepada Felix ya. Suruh jual air mata gitu ya. Mungkin sehat nih air mata ya kalau. Jadi berapa 150-an jemaat Sion suruh menangis setiap hari 10 on ditampung, lalu setahun 30 galon satu orang, berarti 150. Waduh ya, 100 kali 3 aja lah 150, 400, hampir 500 galon. Nah, air mata ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, terutama emosional, psikis dan refleks. Kalau pemain sepak bola, pemain bulu tangkis, menang dia nangis, kalah dia nangis gitu ya. Jadi kalau kalah, tuh kenapa saya kalah? Kalau menang, wah luapan kegembiraan. Ya, naik kelas, wisuda nangis ya. Tidak naik kelas juga nangis ya. Lalu apa? Kalau anak kita menikah, kita peluk, nangis juga, dan sebagainya. Itu adalah luapan emosional kita. Nah, Sharon Martin, itu seorang psikoterapis di San Jose, California, itu menyebutkan ada banyak keuntungan saat menangis. Menangis itu bisa menjadi jalan keluar untuk melepaskan beban berat kita. Menangis bisa membersihkan energi negatif dan memungkinkan energi positif bisa masuk. Kita bisa lega. Manusia kerap merasa malu jika menangis, terutama di depan umum. Padahal menangis adalah hal normal yang tak perlu disembunyikan. Daud adalah pahlawan perang. Sampai sekarang nih, bendera Israel itu adalah bintang Daud, David Star. Sampai sekarang itu loh, Daud itu pahlawan hebat. Tapi jangan lupa, dia bukan hanya seorang hero, pahlawan, peperangan, strategi perang yang jago. Tapi dia juga adalah orang yang selalu nangis, tukang nangis. Nangis itu bukan tanda kelemahan. Nangis itu bukan tanda kita tuh lemah. Tapi nangis itu adalah satu kekuatan di mana kita boleh melepaskan beban berat kehidupan kita. Kalau kita bergumul karena beban, menangis. Kita menggenangi ranjang kita dengan air mata kita. Yang ketiga, sadari bahwa semua pergumulan yang Tuhan izinkan pasti ada maksudnya. Ada berkat di baliknya. Pergumulan seringkali terasa begitu besar karena yang kita lihat pergumulannya bukan Tuhannya. Ini menarik. Pergumulan itu seringkali begitu besar karena kita lihat pergumulannya. Saya lihat ada satu kutipan ya. Kalau engkau memiliki masalah, lihatlah bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah. Kalau engkau lihat kepada masalahnya, maka engkau lihat masalah itu lebih besar daripada kekuasaan Tuhan. Tapi kalau engkau lihat Tuhannya, maka masalah itu kecil dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Mengapa kita nggak lihat tangan kita dan kita berlutut? Sadari bahwa pergumulan yang Tuhan izinkan pasti ada maksudnya. Apabila kita sudah terbiasa membaca dan mengerti firman Tuhan, maka saat kita bergumul, kita ingat ada janji Tuhan. Oh, ini ada di Amsal. Oh, ini ada di Mazmur. Oh, ini ada di Korintus. Oh, ini ada di Filipi dan sebagainya. Maka kita akan tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan dan mengizinkan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dengan keyakinan dan pengharapan seperti itu, kita akan bisa berdiri tegak dan melihat sesuatu di balik pergumulan kita tersebut. Saya pernah mendengar satu kesaksian seorang ibu. Kalau saya lagi bergumul, lagi banyak masalah, saya berlutut, Pak. Dan pertama-tama saya ucapkan apa? Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengizinkan pergumulan. Dia nggak berdoa, Tuhan, berilah saya jalan keluar. Dia nggak berdoa loh, Tuhan, kenapa saya ada pergumulan? Enggak. Dia cuma berdoa, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih saya pergumulan. Kasih saya kekuatan. Halo jemaat Sion. Halo kita semuanya. Kalau kita lagi ada masalah, ada beban, macet hidup ini, bisnis, pekerjaan, apa. Bisakah kita berlutut lalu kita bilang, terima kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan izinkan pergumulan ini. Pasti ada berkat di balik ini. Menarik ya, saudara-saudara. Yang keempat adalah rendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Pergumulan dan pencobaan dapat mengarahkan kita untuk mengevaluasi diri, membentuk diri menjadi lebih baik, dan menuntun kita bergantung kepadanya. Mari kita lihat Mazmur 6, 8 dan 9. Mataku mengindap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku.
Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Lagi-lagi dia bilang tangis. Apa itu rabun? Rabun itu kan nggak bisa lihat. Saya udah operasi katarak kan. Begitu operasi katarak, wih jelas sekali. Gitu dan sebagainya ya. Ada jelas sekali. Saya bercanda dengan istri saya. Ya. Jadi saya ada masalah di mata. Sehingga saya mengalami early bird katarak. Mestinya belum umurnya. Tapi early bird itu adalah muncul dini sekali. Maka saya harus operasi katarak. Begitu operasi, besoknya buka terang. Lalu saya bercanda dengan istri saya. Kok kamu jelek sekali ya? Selama ini saya kira kamu cantik. Saya bilang gitu ya. Padahal dia cantik ya. Saya hanya bercanda saja dan sebagainya. Ya. Tapi kalau rabun itu kan nggak bisa melihat. Nah, inilah kerennya Daud. Kalau kita ada masalah, kita ada pencobaan, mata kita bikin rabun. Supaya jangan lihat orang lain. Tapi lihat diri kita, evaluasi kita, koreksi kita. Mungkin jangan-jangan masalah ini karena saya sendiri salah manajemen, salah pembukuan, salah mengatur waktu, salah mengendalikan diri, dan sebagainya. Tapi cenderung kalau kita ada pergumulan, kita menyalahkan orang lain. Daud bilang, mataku mengindap rabun. Supaya ketika aku ada masalah, aku periksa diriku. Dan setelah aku bertobat, barulah mata itu terang kembali. Menjauhlah daripadaku sekalian yang membuat kejahatan. Karena Tuhan telah mendengar tangisku. Keren ya Mazmur ini. Yang kelima, sabar. Tuhan pasti memberi solusi. Mazmur 6, 10, dan 11. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Ingat nih, Tuhan mendengar dan menerima. Tapi belum dijawab sama Tuhan. Belum dikasih solusi sama Tuhan. Itu makanya sabar. Jadi salah kalau kita bilang, Tuhan kenapa engkau mendengar doaku? Oh, Tuhan sudah dengar. Tuhan kenapa engkau menerima? Tuhan sudah terima. Loh kok belum dijawab? Ya sabar. Waktunya adalah waktu Tuhan. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Malu mereka. Kenapa? Mereka sudah mengolok-olok dan mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu tidak bekerja? Mana Tuhanmu tidak menjawab? Mana orang Kristen hidupnya menderita seperti itu? Mana orang Kristen komalah? Tapi akhirnya sampai pada waktunya mereka kaget. Ternyata Tuhan kita Tuhan yang hidup. Apa yang dilakukan Daud ketika dia berada dalam pergumulan? Yang pertama dia lakukan adalah dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang pertama dia lakukan ialah dia minta pertolongan kepada Tuhan. Daud tidak lantas meminta, Tuhan selesaikan semua pergumulan saya. Daud tidak berdoa seperti itu. Tapi Daud meminta sabar, hikmat, tenang, dan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Kesabaran itu bukannya satu kemampuan untuk menunggu dan menanti. Tapi kesabaran itu adalah sebuah kemampuan untuk tetap jaga sikap kita di dalam penantian itu. Keren ya. Maka dalam penantian itu ada pergumulan. Dalam penantian tetap saya melayani Tuhan. Dalam penantian tetap saya ke gereja. Dalam penantian tetap saya melayani Tuhan. Ada seorang liturgos, ada seorang WL, worship leader di satu gereja. Ya, semuanya tetap salut dengan dia. Walau dia banyak pergumulan, tetap tugas dia tidak mau gantikan. Dia over ke orang lain. Tetap dia jadi WL. Tetap dia melayani Tuhan. Dia berkata bahwa pergumulan tidak menyurutkan dan mengurangi dan menghilangkan tanggung jawab saya untuk melayani Tuhan. Ketika kita bergumul, kita berlutut, kita berdoa. Mengucap terima kasih. Lalu yang kedua kita minta sabar. Hikmat, tenang. Buat mata kita rabun. Supaya kita hanya melihat diri kita. Bukan melihat orang lain dan sebagainya. Patience, kesabaran itu adalah sebuah kemampuan untuk menjaga good attitude kita. Sikap kita tetap baik. Ya, sambil kita menantikan jawaban Tuhan. Masalah dan pergumulan pasti tetap ada selama kita hidup di dunia ini. Tapi bersama dengan Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan sajalah
kita dimampukan untuk tetap berjuang dan meraih kemenangan. Yang pertama, periksa hati dan hidup kita. Apakah karena dosa pergumulan ini? Kalau iya, meranalah hati kita, bertobatlah. Tuhan pulihkan. Tapi kalau bukan karena dosa, ya kita susah, bukan karena dosa, jangan ngaku dosa, orang nggak bukan karena dosa, gitu. Tapi menangislah jika memang kita mau menangis. Yang ketiga, sadari dan carilah maksud Tuhan di balik setiap pergumulan dan kesulitan hidup kita. Yang keempat, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang kelima, sabar. Tuhan pasti memberi hikmat dan kekuatan kepada kita. Teman-teman, rekan-rekan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita diam sejenak untuk menutup renungan ini. Kita berdoa. Pergumulan, kesulitan, masalah, rintangan, itu adalah bagian integral dalam hidup kita. Tidak pernah dalam hidup kita selama-lamanya selalu lancar, tapi juga tidak pernah dalam hidup kita selama-lamanya terus penuh kesulitan. Mari kita berdiam diri. Kalau hari ini kita menghadapi banyak masalah, pergumulan, tantangan, macet, dan sebagainya. Apakah karena dosa? Apakah hati kita merana karena dosa? Kalau iya, bertobatlah. Perbaharuilah diri. Tapi kalau bukan karena dosa, kalau kita mau menangis, menangislah. Menangis adalah cara sehat untuk melepaskan beban berat kehidupan ini. Atau yang ketiga, mari kita lihat, kita sadari, apa sih maksud Tuhan? Pasti ada berkat Tuhan di balik setiap kesulitan pergumulan. Maupun juga dalam setiap kesukacitaan yang kita alami. Yang kelima, yang keempat, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita minta hikmat dari Tuhan, minta sabar dari Tuhan. Dan mari kita jaga attitude kita, sikap kita, perilaku kita. Mari kita jaga supaya kita tetap punya good attitude sambil kita menanti pertolongan Tuhan. Silakan berdoa, apapun yang kita mau doakan dalam hidup ini. Bapa di sorga, setiap kami punya kesulitan, setiap kali kami menangis, dan seringkali pergumulan-pergumulan kami susah untuk sharing ke orang lain. Tapi hari ini Tuhan memberikan 5 tips bagi kami. Kiranya Tuhan tolong dan berkati kami. Kami berterima kasih karena kami banyak pergumulan. Kami bersyukur karena kami banyak kesulitan. Karena kesulitan dan pergumulan itu membuat kami lebih waspada, lebih berpikir bagaimana cara mengatasinya. Dan kami percaya ada berkat Tuhan di balik semua pergumulan kami, kesulitan, tantangan, penderitaan kami. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan. Berkati agar hidup kami selalu memahami komposisi dogmatik yang lengkap, yang mengenal Tuhan dari banyak aspek, bukan hanya satu aspek yang menyenangkan kami. Tuhan tolong dan berkati kami. Agar kami rendah hati, agar kami sabar. Dan di dalam penantian itu, dalam pergumulan itu, dalam kesulitan itu, attitude kami tidak berubah. Semangat kami tidak berubah, sikap kami tidak berubah, ketulusan kami, kejujuran kami tidak berubah. Dan semangat kami menjadi anak-anak Tuhan juga tidak berubah. Diberkati kita semuanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.